Halo, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi di CSP Production. Hari ini gue bakal ngomongin tentang NMAX gue. Jadi dia ada perkembangan modifan sekitaran sebetulnya 3 bulan yang lalu sih. Tapi gue baru bikin videonya sekarang karena ya episode ini baru sempat ya kan. Soalnya teman-teman nggak terlalu update tentang NMAX. Ya sebenarnya juga nggak penting sih karena motor gue juga ya biasa-biasa. Nah oke, ada 2 upgradean yang menurut gue di sini terkesan agak lumayan teman-teman untuk nambahin performa dari motor NMAX teman-teman. Yang pertama yang gue lakuin adalah mengganti injektor original dari NMAX. Jadi orinya Yamaha NMAX itu cuma ada 6 lubang di injektornya. Itu standar NMAX generasi 1 ya. Gue nggak tahu kalau generasi 2 atau 3, gue nggak tahu injektor jumlahnya berapa, gue nggak update juga. Nah kalau untuk yang generasi 1 itu aslinya dia 6 hole. Dan akhirnya gue ganti menjadi 10 hole. Nah, di mana 10 hole ini dimiliki oleh Yamaha R25 generasi 1 dan generasi 1,5. Loh, generasi 1,5 itu apa? Enggak, cuma ganti stripping doang kan. Yang 10 hole ini gunanya buat apa, Bang? Jadi, debit bensin yang dikeluarkan oleh injektor jauh lebih banyak daripada standar. Kenapa gue ngelakuin upgrade injektor jadi lebih deras? Penyebabnya adalah karena motor gua di akselerasi sudah bagus, cuma di atasnya hilang pak. Makanya dengan penggantian injektor membuat power kalian sebetulnya tidak naik secara signifikan ya, tetapi menggeser posisi letak power dari motor kalian. Misalnya gua NMAX itu mungkin sekitaran kira-kira ya itu di 8000 rpm, itu baru terasa power maksimal ya. Nah cuman gue pengen dia sekitaran di 9000 lah gitu kan, dengan bensin yang lebih ngocor, lebih deras. Makanya di atas dia mendapat supply yang luar biasa banget. Jadinya membuat dorongan dari motor dan tenaga dari motor dikeluarkan sepenuhnya di RPM-RPM yang lebih tinggi. Nah kalau motor yang efisien adalah semakin dia RPM-nya semakin tinggi, semakin nyantui bensinnya. Nah itu sifat dari efisiensi. Sedangkan kalau misalnya kalian borosin, efisiensi jelas dibuang karena kan boros ya kan. Nah jadinya pada saat di RPM tinggi, pada saat kalian mau mencari top speed, makanya dia ngisi terus power. Jadinya dia punya suatu supply di mana biar ngisi terus powernya. Jadi itulah gunanya mengganti injektor yang lebih deras agar performanya terus terjaga sampai RPM tinggi. Nah lalu jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kalian udah ganti injektor nih, ini kalau misalnya settingan standar ya kayak gue kan standar jadi harian, jadi bener-bener nggak balap, nggak buat apa-apa, cuman buat nyantui aja, cuman buat nitrite, sunmori, cuman buat nyantai aja biar bisa bukan ngimbangin sih lebih tepatnya, setidaknya nggak ketinggalan. Gue ditinggal sama yang pakai R25 Ninja tuh, pernah ketinggalan saya pak. Sebulan Max bisa sih ngejar, cuman berat badan saya aja sih yang nggak bisa ngejar. Kasihan motor saya, makanya saya harus upgrade kayak gini. Nah, dengan gua ganti injektor kayak gini, wah luar biasa teman-teman. Agak lumayan sih, ya kan setidaknya nggak ketinggalan banget lah. Tapi tetap di belakang sih emang. Brengsek. Nah, tapi teman-teman jangan lupa juga kalau kalian udah ganti injektor ini, jelas CO kalian disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Terus yang kedua adalah penggantian filter udara. Jangan pakai yang original teman-teman, karena kalau bensin kalian ngocor sedangkan udara kalian yang masuk itu sedikit, ya percuma teman-teman. Yang ada mesin jadi overheat atau busi kalian tidak bekerja secara maksimal, karena pada saat dia pengen pengapian dimasukin bensin yang terlalu banyak, maka kadang-kadang dia juga pincang. Dalam arti kadang dia pengapiannya tidak sempurna gitu. Basically seperti kayak korek ya kan, kita siram bensin secara langsung terus kita cek gitu kan, karena nggak bisa langsung dia. Setidaknya dia harus butuh komposisi atau rasio yang tepat agar menciptakan daya ledak yang sempurna gitu teman-temannya. Makanya udara oksigen yang masuk ke dalam ruang pembakaran juga harus dipikirkan teman-teman ya. Nah lalu juga knalpot teman-teman, knalpot nggak bisa standar sih jujur. Ini as logic sebetulnya, gue gak ada pengalaman karena gue jelas setiap motor gue baru ataupun ya udah setahun pemakaian lah, jelas pasti gue ganti knalpot. Jadi gue nggak pernah namanya ngontak-ngontik motor tapi knalpot nggak gue bantu, gue nggak pernah. Tapi as logic, misalnya pembakarannya jadi luar biasa besarnya, kok bensinnya lebih banyak, udaranya lebih banyak, pasti
boom dari ledakan itu semakin besar kan teman-teman ya. Tapi kalau knalpotnya original, ya sama aja kalian kayak olahraga, lagu mantap ya kan, wow ya kan, jantung kalian terpompa luar biasa, tapi hidung kalian tutup, terus mulut kalian juga nggak bisa, tapi meninggal pak, yang ada ya kan. Jadi udara yang masuk banyak, bensin yang ada juga besar, daya ledaknya juga luar biasa, ya maka dikeluarkannya juga harus lebih cepat dan harus terbuka dengan lebar gitu bahasanya. Makanya knalpotnya jangan standar teman-teman. Ya mungkin kalau bobok mungkin kemungkinan besar masih bisa sih, tapi gue belum pernah nyoba, maybe 50-50 ya, jadi gue nggak bisa ngasih tahu oh bisa nih 100%, enggak, belum tentu. Tapi kalau menurut gue racing atau free flow lah mungkin ya, itu lebih bagus karena dia bisa langsung ngebuang semua ya kan yang terjadi dalam mesin gitu, jadi nggak ada yang ditahan sama sekali. Nah untuk knalpot waktu itu sebelumnya gue pakai, gue lupa lah CLD apa, gue lupa sumpah, CLD-nya karbon gitu, itu menurut gue lubangnya masih kecil, dan akhirnya gue upgrade sekarang ke CLD Monster. Gue nggak tahu itu CLD Monster siapa, cuman pada saat itu temen gue jual second dan menurut gue bagus. Dia inletnya kayak Ninja ya, 5152, forget, pokoknya yang gede gitu. Nah gue pakai itu knalpot, jelas harus ganti leheran, ganti header, dan performanya luar biasa teman-teman ya. Nah untuk suaranya nanti kalian bisa dengar setelah video ini, dan performanya yang didongkrak itu sangat luar biasa. Gue nggak akan ngomongin wah top speednya jadi naik 5, oh ini akselerasi jadi nambah sedetik, karena jujur aja di Jakarta nggak ada lahannya, dan saat ini pun jalanan agak sepi, cuman gue nggak berani ngelakuinnya karena jelas bervirus ya kan, bukannya gue gimana, kesehatan pak buat kalian juga kan soalnya. Nah terus untuk akselerasi gue juga nggak punya alat race logic threshold apalah itulah, pokoknya untuk ngitung akselerasi udah. Yang penting feel gue ngerasainnya jauh lebih luar biasa ketimbang sebelumnya. Untuk upgrade NMAX gue yang sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Kalian buka aja apa yang udah gue lakuin di NMAX gue. Dan pada saat ditambahin dua hal ini, jadi luar biasa performanya. Dan semoga itu bisa diaplikasikan ke motor kalian kalau kalian mau. Dan kalau udah ada yang nyoba, tulis di kolom komentar dan sharing aja pengalaman kalian selama mengupgrade injektor atau mengupgrade knalpot yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadinya tulis aja lah semuanya di kolom komentar, sharing-sharing aja kita, nggak usah saling hina, nggak usah saling maki, sharing aja. Mungkin juga gue ada salah, ya kalian ngomong-ngomong aja dengan baik gitu, dengan sopan santun ya kan, nyantai aja kita sharing gitu. Jadi jangan bang nggak mungkin ini, ya boleh kalian ngomong kayak gitu tapi ya santuy aja gitu ya kan, dan gue akan menjawabnya dengan baik juga dong. Jadi please lah, jadi kalian subscriber gue atau orang yang di luar subscriber gue, tolong kita harus ubah image seorang netizen di Indonesia yang menurut gue di zaman sekarang, apalagi di pandemi kampret ini, ya susah sih emang. Kita harus berubah teman-teman ya. Jadi kita harus lebih positif lagi biar menciptakan rasa kebinekaan yang luar biasa. Tapi ya terserah kalian mau itu juga gue nggak masalah, tapi bagi yang hatinya terbuka aja mau dengerin saran dari gue, jadinya hargailah suatu konten creator. Walaupun gue juga nggak dapat banyak duit dari YouTube, tapi setidaknya gue mencintai ini. Dan kalau kalian misalnya memaki dan sebagainya, ya bikin gue depresi aja sih, jadi ngamuk gue nanti. Enggak. Ya, oke, nggak usah dimasukin nanti teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang bilang, bang, gue dengan budget cuma 500.000 kok motor gue top speednya udah cepet 50, ya itu lu udah nggak apa-apa. Sharing aja, kita ngobrol-ngobrol aja di komen. Siapa tahu ternyata tips dari kalian yang lebih murah itu bisa diikutin juga sama teman-teman lainnya. Gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah ngina-ngina gitu. Jadi nyantuy aja. JSP Production diciptakan bukan as a subscriber dan gua nggak mau menciptakan itu, tetapi gua akan menciptakan suatu komunitas atau suatu perkumpulan aja lah. Jadi kita sharing-sharing, dan jujur aja gua nggak sempurna, gua juga ada kesalahan, dan gua di bidang motor itu pun juga jujur aja belum nyampe 10 tahun, sekitaran maybe 2020 ya, 7 tahun lah. Gue 7 tahun di dunia motor, gue juga nggak sepaham kalian yang mungkin kalian udah 10 tahun di dunia motor. Gitu teman-teman ya. Jadi let's share and let be fun. Dan don't forget to like, comment, and subscribe di JSP Production. Bye bye.